Bersama kami di Breaking News Metro TV dan pemirsa, kita akan ikuti kembali seperti apa jalannya konferensi pers selengkapnya. Sudah ada rekan kami Anggi Hasibuan yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Anggi, apa saja hasil dari konferensi pers secara keseluruhan? Ya, Zaki, hasil konversinya adalah bahwa dari tim yang bekerja atau tim gabungan yang bekerja di lapangan ini beroperasi dari atas, dari permukaan laut dan juga dari underwater. Termasuk tadi dijelaskan bahwa sampai saat ini sudah terus dikerjakan dari tadi malam untuk proses sonar, sehingga ini juga untuk mencari atau mendeteksi di mana lokasi jatuhnya pesawat atau lokasi full dari badan pesawat. Kemudian juga menurut tadi Basarnas dari Pak Supriyadi, Dirops Basarnas menyebutkan bahwa fokusnya harus dipercepat karena kondisi dari jenazah yang sudah berada di lautan cukup lama, sehingga nanti apabila dibawa ke rumah sakit Pangkalan Bun ini akan segera mungkin untuk dibawa ke Surabaya berapapun jumlahnya. Dan ini sesuai dengan kapasitasnya juga, nanti posko yang ada di Pangkalan Bun maksud kami di Lanut Iskandar ini nanti akan menjadi lokasi untuk bertanggung jawab posisinya untuk menyebutkan berapa jumlah temuan dari jenazah dan juga pemaparan dari bukti-bukti atau juga serpihan-serpihan pesawat yang ditemukan. Kita saksikan untuk konvers pagi hari ini dari Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Yang terlihat merupakan bagian dari pesawat AirAsia sebagai barang bukti bahwa kondisi-kondisi pesawat tentunya bisa diprediksi mungkin dalam keadaan yang rusak berat, sehingga serpian-serpian ini bisa terapung, kemudian kita bisa himpun semuanya. Seluruh benda-benda dari hari ke hari bertambah terus, sehingga bukti-bukti atau data-data yang kita peroleh ini merupakan alat batu dalam tim investigasi tentunya. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita masih melakukan beberapa pencarian khususnya di lautan. Jadi operasi pencarian kita laksanakan dengan pesawat udara, kemudian pesawat helikopter juga, untuk melihat kemungkinan adanya jenazah yang terapung ataupun benda-benda atau barang-barang serpihan dari pesawat yang mungkin atau barang penumpang yang terapung di laut, segera kita akan evakuasi juga. Kemudian dari operasi laut kita meliputi area 90 nautical mile sampai dengan 150 nautical mile. Namun kita dibantu juga oleh aparat di Pangkalan Bun ini dan masyarakat nelayan untuk menyisir pantai-pantai di Teluk Kumai. Kemungkinan ada benda-benda atau jenazah yang terdampar di pantai ini juga bisa segera dievakuasi ke Pangkalan Bun, sehingga semua temuan-temuan itu sedapat mungkin kita himpun di Pangkalan Bun, kemudian jenazah segera kita kembalikan atau kita evakuasi ke Surabaya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti hari ini. Selain operasi di permukaan laut, juga ada operasi bawah laut. Operasi bawah laut menggunakan sonar detektor atau echo sounder. Mereka sudah bekerja dari 2 hari yang lalu, sampai saat ini juga dilanjutkan untuk menemukan kerangka dari pesawat AirAsia. Semakin banyaknya bukti dan tanda-tanda data-data, kemungkinan besar posisi kerangka AirAsia semakin dekat dari deteksi-deteksi dari kapal-kapal laut, terutama dari TNI AR, kemudian juga dari kapal-kapal BPT, kemudian navigasi, Angkatan Darat juga ada, Polri juga, kemudian dari negara-negara tetangga, ya, Singapura, Malaysia, Korea Selatan sudah masuk juga, Amerika. Nah, hal ini yang membantu kita di dalam pencarian di laut, khususnya di bawah laut, karena mereka semua memiliki alat-alat tersebut dan beberapa ROV, Remote Operating Vehicle Underwater, yang mereka mainkan dari kapal.
mudah-mudahan dengan peralatan yang lebih canggih ini memungkinkan kita menemukan kerangka pesawat. Selanjutnya dari kegiatan tersebut, ya harapan-harapan kita ke depan cuaca bisa bersahabat dengan kita semuanya, artinya gelombang laut mungkin reda, kemudian juga cuaca mendungnya bisa ya menipis lah. Kalau harus jangan sampai hujan sehingga operasional bisa berjalan semua baik di udara maupun di laut. Nah, kita doakan bersama semoga cuaca ini bisa teduh sehingga apa yang kita harapkan bersama, penemuan korban-korban ini bisa kita laksanakan secara baik. Jadi memang ada beberapa hal yang kita kerjakan selain evakuasi ini. Ada beberapa pertanyaan, kenapa kok cuma 2, kenapa kok cuma 4. Begitu jenazah tiba di Pangkalan Bun, kita harus segera mengevakuasi ke Surabaya, karena kita khawatir kalau di rumah sakit Pangkalan Bun ini tidak steril atau tidak baik dalam maksudnya penempatan jenazah, sehingga dikhawatirkan nanti cepat rusak, karena begitu jenazah dari air diangkat itu proses pembusukannya akan lebih cepat. Nah, kalau dia sudah rusak, ini akan menyulitkan tim forensik di dalam mengidentifikasi korban. Nah, mudah-mudahan dengan kita segera mengirim korban, tim dari forensik di Surabaya dan DPI bisa segera mengidentifikasi dan mengembalikan korban ini ke pihak keluarga masing-masing. Hal inilah yang kita percepat. Jadi berapapun yang datang segera kita kirim. Jangan sampai kita simpan terlalu lama, karena korban sudah lama terendam di air. Kalau kena udara sedikit aja sudah akan cepat sekali membengkak dan membusuk. Demikian. Nah, inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa berkonsentrasi dengan pelaksanaan operasi SAR ini. Segala informasi upayakan bisa disampaikan ke pihak Basarnas sehingga kita memudahkan untuk bekerja. Apapun informasi tersebut mungkin bisa kita analisa sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi data dalam interpretasi di lapangan, sehingga kapal-kapal kita tidak terlalu lama berlayar. Mereka segera bisa menemukan kerangka pesawat tersebut sehingga seluruh korban harapan kita bisa terangkat semuanya secepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita terus sama-sama bekerja, berjuang. Ini demi kemanusiaan. Insya Allah Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda ini saya tidak tahu persis, namun lihat dari bentuk ini adalah flap ini. Kalau dilihat ini dari sayap pesawat, lapisan seperti pintu dalam, lapisan pintu dalam juga bisa karena ada engselnya ini, ada engsel dan lain-lain. Mungkin nanti bodi dalam, ini cover dalam dari pesawat. Mungkin nanti dari tim investigasi Air Asia yang bisa menjelaskan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan karena nanti tim investigasi yang memberikan tepatnya keterangan yang lebih tepatnya. Kalau bagian bodi di mana? Bagian atas, bagian bawah, samping, kiri, kanan, dan sebagainya. Nanti tim investigasi yang akan menjelaskan. Ada lagi pertanyaan? Ya, sementara tanda-tandanya karena dari korban pertama 6 muncul di area situ
tambah 1, tambah 2, berarti posisi kerangka pesawat kemungkinan tidak jauh dari lokasi terapungnya korban dan barang-barang begitu. Ya, jadi deteksi bawah laut memang ada beberapa yang menyampaikan sudah mendekati menemukan metal, tapi setelah dibuktikan bukan, mungkin kapal yang tenggelam, sehingga mereka bergeser lagi ke area yang lain. Jadi setelah kita mendeteksi adanya metal atau benda-benda logam di bawah laut, akan dibuktikan oleh rob tadi itu untuk menyorot itu sebuah kamera, jadi membuktikan bahwa kerangka itu betul kerangka Air Asia. Tapi kalau itu kerangka kapal atau perahu yang tenggelam, ya mereka akan terus melakukan pencarian bawah laut. Demikian. Kita belum tahu jenis kelaminnya. Nanti dari kesehatannya akan memberikan keterangan tersebut, karena kondisinya memang sudah ada sebagian yang rusak ya, ada bagian-bagian tubuh yang sudah luka, sehingga perlu dokter forensik yang menentukan begitu ya.